Baik, para mujahid, mujahidah, pendidikan dan dakwah Al-Quran di tanah air, kita sambung kembali. Dan ternyata pada sore hari ini, Alhamdulillah, ini bergabung pula guru kita, pembimbing kita. Ada dua orang tokoh pendidikan Al-Quran, yaitu Dr. An-Nuri sendiri yang sore hari ini beliau sedang berada di Kupang, di NTT ya. Kemudian juga Ustadz Wuntat Wawan Sembodo, mungkin saudara juga sudah cukup kenal. Beliau adalah juru kisah nasional yang sekarang juga sedang berada di Kupang. Saya ucapkan selamat bergabung. Kita mungkin bincang-bincang sebentar ya dengan beliau. Masya Allah, luar biasa ini. Ternyata ada juga Ustadz Ramli ya. Ustadz Ramli ini. Masya Allah. Ustadz Ramli, luar biasa ini. Ini alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan beliau. Mungkin kita dengar sebentar ya apa yang dilakukan beliau di NTT. Bisa kumpul di sana ini. Bisa kumpul di Kupang ini. Masya Allah. Baik, mungkin Pak Doktor, ini lagi apa itu di Kupang? Masya Allah, terima kasih Kiai Mustafa. Alhamdulillah sudah meluangkan waktu untuk mengisi di kuliah yang keempat ini. Saya ini kebetulan sudah maghrib di sini. Saya posisinya ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, bersama tiga tokoh penggerak ini. Ada Ustadz Wuntat, ada Ustadz Ramli, dalam rangka pelatihan training untuk guru-guru Al-Quran se-Kabupaten Alor. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan naik kapal laut 17 jam insya Allah. Masya Allah, 17 jam itu. Kita lanjutkan ke Kupang insya Allah bersama aktivis pengajar Al-Quran di Kupang di Provinsi NTT insya Allah. Terima kasih ilmunya guru. Amin, amin. Ya, sama-sama. Baik, insya Allah kami berlanjut nanti insya Allah hari Kamis atau Jumat baru kembali. Insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Pak Ustadz Wuntat, mungkin barangkali ada yang perlu juga disampaikan, sekaligus kenalan dengan apa itu, ini para mujahid mujahidah kita yang selama ini sudah ikut bergabung di kajian sepekan sekali ini. Baik Pak Wuntat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita meskipun via online. Sudah lama juga nggak ketemu juga. Saya bersyukur bisa ketemu dengan para mujahid Quran yang tadi sudah disampaikan tentang metode pengajaran Al-Quran. Alhamdulillah, yang mungkin pesan kami juga bagaimana Al-Quran itu yang betul-betul menyenangkan, buat syifa itu betul-betul kita praktekkan juga. Jadi di samping nanti metode pengajaran yang Quran itu sendiri juga bagaimana kita bisa menyampaikan program-program yang menyenangkan pada jamaah kita, sehingga surganya itu sudah didapatkan dulu di dunia, selain besok merasakan surga di akhirat nanti. Jadi intinya bagaimana mengaji menyenangkan, sholat menyenangkan, dan ini juga penting. Dan ini alhamdulillah kita kembangkan juga di teman-teman pejuang dakwah di NTT ini, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, nanti kapan waktu Pak Kiai Wuntat juga kita hadirkan ya di tempat-tempat di mana kita melakukan bimbingan, melakukan kajian, termasuk untuk memberikan pembekalan terhadap apa itu wisudawan, wisudawati guru ngaji yang sekarang alhamdulillah sudah cukup banyak, khususnya di Sukabumi, Bogor dan sekitarnya. Begitu Pak Ustadz Wuntat ya. Amin. Ya, baik, mungkin
nanti kita sambil jalan, nanti Pak Ustadz Ramli juga bisa memberikan masukan. Saya akan menyambungkan sedikit nih. Ada 4 hal tadi ya, yang terkait dengan bagaimana kita menjadi guru efektif. Jadi saudara, para ulama, para guru ngaji, guru Al-Quran kita di pesantren-pesantren sebetulnya sudah merangkai sedemikian rupa baiknya ya, sedemikian rupa jitunya tentang strategi atau berbagai hal yang terkait bagaimana menjadi guru yang efektif ini. Jadi pertama tadi sudah disampaikan pentingnya kekuatan ruhiyah, yang kedua tentang strategi yang jitu, yang ketiganya tentang dimilikinya kompetensi, kemudian yang keempat penguasaan materi, yang kelima penguasaan metode. Nah sekarang yang saya tambah sedikit mengenai metode ini. Nah saya sering menggambarkan dalam pertemuan-pertemuan itu bahwa metode itu pada dasarnya adalah sebuah cara bagaimana agar sesuatu yang berat itu menjadi ringan ya. Satu, kemudian itu suatu cara bagaimana agar sesuatu yang sulit itu menjadi mudah. Bagaimana sesuatu yang rumit itu menjadi sederhana. Dan bagaimana sesuatu yang membosankan itu menjadi menyenangkan. Tadi disinggung sama Pak Ustadz Wuntat itu ya. Jadi ini tidak mudah ya, merubah sesuatu yang membosankan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ini butuh cara, butuh metode. Itulah hakikatnya sebetulnya metode. Jadi kalau misalnya sesuatu yang mudah diajarkan oleh seseorang kok menjadi sulit, berarti metodenya salah ya. Metodenya salah. Nah, ini saya kira pentingnya metode itu. Makanya disebut at-thariqatu ahammu minal maddah. Jadi metode itu lebih menentukan daripada materinya. Ya sebut saja misalnya metode Iqra itu metode yang praktis ya, metode yang sudah sedemikian mudah. Kalau anak TK saja hanya butuh waktu 6 bulan, insya Allah sudah mampu baca Quran. Tapi kalau cara mengajarkannya atau metodenya itu salah, ini bisa memakan waktu bertahun-tahun. Nah, ini saya kira. Oke, sekarang yang keenam. Yang keenam. Munculkan lagi yang keenam. Nah, ini mungkin juga yang sering terlewatkan ya. Saya menyebutnya aktualisasi pengalaman. Jadi kalau guru mengajar sudah 1 tahun, menjadi 2 tahun, menjadi 3 tahun dan seterusnya sampai 10 tahun mengajar. Nah, ternyata selama 10 tahun mengajar, guru ini tidak bisa mengaktualisasikan pengalaman-pengalamannya, sebetulnya dia sedang menjalani suatu kegagalan ya. Karena pengalaman itu mahal. Dan dengan pengalaman-pengalaman mengajar itulah kemudian juga lahir metode-metode ya. Makanya sebaiknya seorang guru itu mempersiapkan, ya siapkan buku lah, buku catatan. Hari ini aku menemukan ini, pekan ini aku menemukan ini, bulan ini aku menemukan ini. Kemudian itu terus dikembangkan. Suatu saat akan lahir satu metode yang lebih bagus lagi. Jadi aktualisasi pengalaman. Nah ini penting ya. Jadi karena pengalaman itu adalah guru besar. Guru besar. Mahal sekali. Dan itu sulit terulang lagi. Nah ini saya kira. Dan pengalaman itu sekecil apapun memang bagusnya direkam. Bukan hanya menjadi temuan. Tapi ini harus ditindaklanjuti. Mungkin perlu didiskusikan dengan teman-teman yang lain, kemudian nanti dirumuskan menjadi satu kalimat-kalimat yang bisa menjadi panduan untuk kemudian jika yang lain menemukan hal yang sama. Nah ini kadang-kadang guru-guru kita juga sangat sulit untuk melakukan hal ini. Jadi kalau misalnya seorang guru ngaji sudah 10 tahun, ketika ditanya
pengalaman apa saja yang didapatkan selama 10 tahun dalam mengajar kok tidak bunyi. Nah, ini pasti ada problem. Ada problem. Maka di sini lembaga-lembaga itu perlu menyediakan forum diskusi. Ya, forum diskusi supaya pengalaman-pengalaman itu bisa ditampung. Nah, kemudian nanti di-share, dibagikan lagi kepada yang lain. Sehingga kalau yang lain mendapatkan hal yang sama, sekarang sudah ada solusinya. Nah, ini saya kira juga sangat penting, aktualisasi pengalaman. Nah, kemudian yang terakhir adalah literasi. Jadi seorang guru itu sesuai dengan zamannya sekarang perlu memiliki wawasan ya. Ya, kalau hubungannya dengan mengajar berarti wawasan pendidikan, wawasan pembelajaran. Berarti harus punya buku-buku pegangan ya. Kemudian rajin membaca. Jadi wawasan ini penting karena sekarang dengan HP ini sudah ada semua di sini. Sudah ada semua. Pengalaman-pengalaman orang sekarang banyak sudah kita temukan di sini. Tinggal dibuka aja. Dan berarti apa? Seorang guru juga perlu dibekali keterampilan sekarang. Bagaimana mengakses media ini melalui apa yang kita punya ini, HP yang kita punya ini, dia bisa meningkatkan literasinya, wawasannya. Atau juga mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, sehingga saya sangat mencatat betul ketika Dr. An-Nuri misalnya dengan buku yang dihasilkan itu buku tahsin tilawah yang begitu tebal yang sekarang mulai dijadikan rujukan di mana-mana. Ini setelah dilihat ke belakangnya ternyata beliau ini mungkin salah satu daripada para penggerak dakwah Al-Quran di tanah air yang dulu ketika masih tahap-tahap awal pernah mengikuti penataran metode Iqra itu sampai 18 kali. Ini Masya Allah, ini luar biasa ini. Luar biasa, sehingga saya sering mengatakan ya wajar kalau kemudian beliau yang menemukan bisa menyusun dan meraih pendidikan doktor ini dengan metode ini, jadi dengan tahsin. Ini contoh misalnya, jadi ini dari pengalaman. Jadi makanya seorang guru jangan sampai merasa rugi kalau berinvestasi untuk dirinya, untuk masa depannya, istilahnya investasi biaya SDM, peningkatan sumber daya manusia itu. Makanya sekarang kita lakukan dengan pilot proyek di Sukabumi itu mulai penataran sekarang pintu masuk. Penataran itu pintu masuk ya. Kemudian setelah itu bimbingan. Bimbingan paling tidak ada 7 kali. 7 kali 90 menit setiap pertemuan. Setelah itu kemudian munakosah atau ujian tertulis maupun ujian lisan, termasuk hafalannya, kemampuan metodenya. Nah, setelah itu kemudian ada pembekalan lagi. Nah, bagi yang lulus kemudian kita siapkan forum silaturahmi, forum pemantik, yaitu wisuda guru ngaji. Masya Allah luar biasa respon masyarakat, dan saya juga sudah mulai keliling ke kampung-kampung, ke desa-desa di mana guru-guru ngaji kita istiqomah mengajarkan anaknya. Sekarang memiliki kebanggaan baru ya. Pertama, satu sisi tambah pede, tambah percaya diri. Kemudian yang kedua, tiba-tiba ada semacam tambahan trust, kepercayaan dari masyarakat. Misalnya dulu sebelum ikut bimbingan muridnya 20. Begitu ikut bimbingan setelah diwisuda tiba-tiba muridnya menjadi 48. Masya Allah, ini luar biasa. Ada juga yang sudah 2 tahun merencanakan ingin membuka pengajian anak-anak, ternyata nggak bisa terus ya karena berbagai hal, terutama menyangkut soal PD, percaya diri. Jadi soal keyakinan. Tapi dengan dimilikinya kompetensi baru melalui bimbingan, kemudian dengan dia juga sudah ada masukan-masukan tentang strategi untuk memulai pendidikan anak, secara ruhiyah juga bangkit dan lahir percaya diri, dan penguasaan materi sudah dimiliki, lalu penguasaan metode juga sudah dimiliki, akhirnya menjadi percaya diri tumbuh ya. Akhirnya masyarakat juga
lebih mempercayainya. Nah ini saya kira satu hal yang sangat penting ya, sehingga rumusan para kiai kita yang menyebutkan pertama at-thariqatu ahammu minal madah, metode itu lebih menentukan daripada materi, ternyata masih diteruskan ya oleh kiai-kiai kita itu. Jadi al-mudarris ahammu minat thariqah, guru itu lebih menentukan daripada metodenya. Nah kemudian, dan masih diteruskan oleh orang tua kita, guru-guru kita ini, yaitu ruhul mudarris. Jadi spiritual, jadi ruh, semangat jihad mudarris ini lebih menentukan dari mudarris itu sendiri. Jadi sehingga kalau diurut sebetulnya urutan yang pertama, bekal yang perlu dimiliki oleh seorang guru agar supaya bisa mengajar dengan efektif, pertama justru adalah ruhiyahnya. Jadi semangat jihadnya. Dengan semangat insya Allah semuanya bisa diraih. Dengan mudah bisa diraih. Kemudian yang kedua tentu kapasitas gurunya itu sendiri. Jadi gurunya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan metode, penguasaan metode. Yang keempat adalah penguasaan materi. Sebetulnya 4 hal inilah yang pokok yang harus dimiliki oleh guru agar supaya dia bisa menjadi guru ngaji yang efektif. Masya Allah, ini di antaranya saudara yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Selanjutnya mungkin nanti kita bisa sharing. Ini kawan-kawan kita yang sudah mulai mengajar, sekarang bisa berbagi atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kita berdiskusi di kesempatan yang baik ini. Saudara sekalian, baik ya, nanti saya tunggu kawan-kawan yang akan menyampaikan saran-sarannya atau masukan-masukannya. Ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan secara langsung.